Selama berabad-abad, para sejarawan dan arkeolog telah dibuat bingung oleh banyak misteri Stonehenge. Terletak di selatan Inggris, monumen ini terdiri dari sekitar 100 batu besar yang tegak berdiri dan disusun dalam pola lingkaran. Meskipun banyak ahli setuju bahwa Stonehenge dulunya merupakan permakaman, mereka belum menentukan tujuan lainnya dan bagaimana peradaban tanpa teknologi modern mampu membangun monumen megah tersebut. Para arkeolog meyakini bahwa bangunan prasejarah yang menjadi ikon Inggris ini dibangun melalui serangkaian tahapan berbeda, dimulai lebih dari 5.000 tahun lalu. Pada tahap awal, penduduk Neolitik Britania menggunakan alat-alat primitif yang kemungkinan terbuat dari tanduk rusa. Mereka melakukan penggalian untuk membentuk lingkaran besar berupa parit dan tanggul yang dikenal sebagai henge di dataran tinggi Salisbury. Dalam lingkaran ini, terdapat lubang-lubang dalam yang dikenal sebagai lubang Aubrey. Lingkaran itu ditemukan oleh ahli purbakala abad ke-17, John Aubrey. Lubang Aubrey diyakini pernah berfungsi sebagai tempat untuk tiang-tiang kayu. 80 batu biru sejumlah ratus tahun kemudian, diperkirakan orang-orang membangun Stonehenge dengan mengangkat sekitar 80 batu biru. 43 batu yang bisa kita lihat sampai sekarang. Dari jumlah itu, masih ada. Mereka menata batu-batu tersebut berdiri membentuk pola seperti setengah lingkaran atau lingkaran penuh. Pada tahap konstruksi ketiga sekitar tahun 2000 SM, lempengan batu pasir sarsen disusun dengan cermat membentuk lengkungan atau lingkaran luar. Sebagian dari batu-batu ini diatur menjadi struktur ikonik berbagian tiga dikenal sebagai triliton yang berdiri tegak di pusat Stonehenge. Saat ini, sekitar 50 batu sarsen dapat terlihat di lokasi ini, meskipun diyakini bahwa jumlahnya mungkin jauh lebih banyak pada masa lalu. Penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa kegiatan konstruksi terus berlanjut di Stonehenge hingga sekitar tahun 1600 SM, dengan penekanan khusus pada penyusunan ulang posisi batu biru berkali-kali. Batu-batu raksasa di Stonehenge, terutama sarsen, dengan berat lebih dari 40 ton dan tinggi mencapai 24 kaki, diperkirakan berasal dari tambang yang terletak 25 mil di utara Salisbury Plain. Batu-batu tersebut diangkut dengan menggunakan slet dan tali dan diperkirakan sudah tersebar di sekitar area tersebut ketika para arsitek Neolitik pertama kali memulai proyek monumental ini. Sementara itu, batu biru yang lebih kecil dapat ditelusuri hingga pegunungan Preseli di Wales sekitar 200 mil dari Stonehenge. Penemuan ini telah menimbulkan pertanyaan bagaimana para pembangun kuno yang tidak dilengkapi dengan alat atau teknologi modern mampu mengangkut bongkahan batu seberat 4 ton sejauh itu. Terdapat teori yang menjelaskan bahwa pembangunan Stonehenge diakini dilakukan dengan slet dan rol dari batang pohon untuk memindahkan batu biru dari pegunungan Preseli. Batu-batu itu kemudian ditempatkan ke atas rakit dan diapungkan sepanjang pantai Wales, kemudian melalui sungai Avon menuju Salisbury Plain atau ada kemungkinan mereka menarik setiap batu dengan armada kapal. Sejak tahun 1970-an, para ahli geologi ikut ambil bagian dalam perdebatan mengenai proses konstruksi Stonehenge. Dalam beberapa ilmuwan menantang konsep konvensional tentang para pembangun Neolitik yang bekerja keras mendorong, menarik, menggelindingkan, atau menarik batu-batu kasar tersebut dari jauhnya Wales. Mereka mengusulkan bahwa glasier yang sebagian besar melakukan pekerjaan berat ini. Beberapa batu-batu besar yang diangkut oleh arus es, terdapat di berbagai belahan dunia. Teorinya menyatakan bahwa batu-batu raksasa Stonehenge diambil dari pegunungan Preseli oleh glasier selama zaman es dan ditempatkan relatif dekat dengan Salisbury Plain. Meski demikian, sebagian besar arkeolog tetap meragukan teori ini. Mereka mempertanyakan bagaimana alam bisa dengan tepat mengirimkan jumlah batu yang diperlukan untuk menyusun lingkaran monumental tersebut. Mengapa Stonehenge dibangun? Stonehenge diyakini digunakan sebagai permakaman, tetapi para ilmuwan juga menduga fungsi lainnya, seperti tempat upacara, tujuan ziarah keagamaan, atau monumen penghormatan terhadap leluhur. Pada tahun 1960-an, astronom Gerald Hawkins memperkirakan bahwa batu-batu raksasa di Stonehenge berfungsi sebagai kalender astronomi, mencerminkan fenomena langit seperti solstis dan gerhana. Namun, ada kritik bahwa para pembangunnya belum memiliki pengetahuan sebaik itu dan bisa saja cuaca buruk di Inggris menghalangi pengamatan langit mereka.
Pendekatan arkeologi terbaru menunjukkan bahwa Stonehenge dianggap sebagai tempat penyembuhan dengan didukung oleh temuan sisa-sisa manusia yang menunjukkan tanda-tanda penyakit dan cedera. Potong-potong Stonehenge terus diperdebatkan hingga saat ini, tujuan sebenarnya, dan bagaimana para pembangunnya menciptakan monumen megah ini tetap menjadi pertanyaan besar. Siapa yang membangun Stonehenge? Asal-usul pembangunan Stonehenge masih menjadi misteri. Terdapat salah satu teori terkemuka berasal dari penulis abad ke-12, Geoffrey of Monmouth. Merlin membangun Stonehenge sebagai monumen peringatan bagi ratusan bangsawan Britania yang tewas dalam pertempuran melawan orang Saksen.